Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya, Pariman, MC Psikolog. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait tema tentang hukum perkembangan dan juga periodisasi perkembangan ya. Nah, secara ringkas, kenapa materi ini penting? Sebagaimana kita pahami misalnya ya, di dalam perkembangan itu ada perkembangan masa bayi, terus kemudian anak, remaja, dan seterusnya. Dan juga ada tokoh lain yang menyampaikan konsep perkembangan, ada perkembangan terkait sama ini ya, kognitif, terus kemudian ada perkembangan sosial dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya dasarnya apa sih? Nah, itu terkait sama periodisasi ya. Terus kemudian ada konsep-konsep umum yang kemudian ini berlaku di dalam perkembangan, yaitu terkait sama hukum perkembangan. Sehingga ini penting sekali untuk kita pelajari, terutama kita yang memang nanti akan praktik di dalam pengajaran ataupun untuk kebutuhan sendiri ya, misalnya di dalam pengasuhan. Oke, baik, seperti apa? Kita langsung ke materinya. Simak baik-baik dan ikuti sampai selesai. Hukum dan periodisasi perkembangan. Nah, ini jadi pokok bahasan menarik ya sebelum kita membahas tema-tema lebih lanjut nanti terkait sama rincian-rincian tentang perkembangan ya dan juga ya perkembangan ya. Baik. Nah, hukum dalam perkembangan ini ada sejumlah hukum atau konsep dasar yang ada di dalam perkembangan ya, yang ini berlaku umum atau berlaku keseluruhan di semua orang ya. Yang pertama adalah ada konvergensi. Terus kemudian yang kedua mempertahankan dan mengembangkan diri. Yang ketiga ada masa peka. Yang keempat kesatuan organis. Dan kemudian yang kelima ada rekapitulasi. Yang keenam tempo perkembangan. Dan yang ketujuh adalah irama perkembangan. Nah, seperti apa masing-masing? Yang pertama ya, konvergensi. Nah, konvergensi. Apa sih sebenarnya konvergensi ini? Jadi, banyak tokoh-tokoh psikologi, dan psikologi ini banyak juga dipengaruhi oleh ilmu-ilmu yang lain ya, terutama adalah ilmu alam, ilmu biologi. Nah, di dalam konsep biologi, misalnya kita tahu bahwa perkembangan makhluk hidup itu dipengaruhi oleh faktor genetis dan juga faktor lingkungan. Nah, sebelum itu di pokok bahasan yang sebelumnya ya, kita sudah bahas juga ada konsep terkait sama ahli yang memang bersikukuh bahwa yang paling menentukan itu adalah faktor genetis. Ya, pokoknya orang pintar nggak pintar itu ditentukan oleh faktor genetis seperti itu. Tapi ada juga orang yang bersikukuh, para ahli yang bersikukuh, yang paling menentukan itu adalah lingkungan seperti itu ya, bukan karena faktor genetis tetapi karena lingkungan. Nah, psikologi sendiri, terutama yang kesini-kesini ya, memiliki pandangan konvergensi. Artinya apa? Gabungan dari dua-duanya. Bahwa perkembangan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor genetis dan juga faktor lingkungan. Sehingga ini nanti di dalam melihat misalnya ada gangguan perkembangan atau perkembangannya itu bagus atau enggak, terhambat atau enggak, itu dilihat dari faktor genetis dan juga lingkungan gitu. Kok misalnya ada anak yang dia ini terlambat bicara. Nah, ya, dicek ini apakah ada faktor genetis atau misalnya ada faktor lingkungan. Faktor genetis misalnya contohnya adalah apakah ada dari salah satu orang tuanya atau kalau dilihat dari pohon keluarga ya, apakah ada yang memang memiliki riwayat ya yang mereka salah satu atau dua di antara mereka memang sebelumnya itu terlambat berbicara ya, atau misalnya kalau itu genetis ya, atau misalnya dilihat dari faktor lingkungan. Jadi misalnya faktor lingkungan itu adalah apakah ketika kecil
si anak ini dapat stimulasi. Ada orang yang mengajak untuk berbicara, mengajak untuk ngobrol. Nah, seperti itu ya. Jadi kombinasi dilihatnya, dilihat dari keduanya. Oh ternyata itu faktor genetisnya nggak ada, tetapi karena ada faktor lingkungan seperti itu ya. Nah, kerjasama dari faktor genetis dan lingkungan ini, ketika memang faktor genetisnya itu ada gitu ya, tetapi faktor lingkungannya nggak ada, maka faktor genetis ini tidak akan berkembang dengan baik. Maka yang penting di sini adalah seharusnya ya faktor genetisnya oke, terus kemudian lingkungannya juga oke. Orang IQ-nya tinggi, misalnya di tes kecerdasan ya para siswa di tes kecerdasannya, IQ-nya tinggi, daya ingatnya bagus, tetapi jarang dia ini belajar, terus kemudian jarang dia ini mendapat stimulasi, diajari, ya akhirnya lama-kelamaan dia prestasinya atau kalau dilihat dari prestasinya nggak bagus seperti itu ya. Nah, dengan demikian, perkembangan ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor genetis saja ataupun lingkungan saja, tetapi kombinasi antara keduanya. Jadi ada kerjasama antara faktor genetis dan juga faktor lingkungan. Nah, hukum ini atau konvergensi ini penting untuk kemudian dijadikan kacamata ya dalam melihat perkembangan. Sehingga nanti kita bisa tahu mana yang kemudian jadi penyebabnya atau mana yang kemudian memang kita harus perhatikan baik-baik. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, mempertahankan dan mengembangkan diri. Jadi, perkembangan ini merupakan bagian penting ya di dalam kehidupan individu atau kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup ya secara umum. Jadi perkembangan sebagai bagian dari usaha untuk mempertahankan keberlangsungan hidup sekaligus mengembangkan diri. Jadi pada awal-awalnya, kenapa kemudian orang itu mengembangkan diri? Ya, nah itu bagian dari keberlangsungan hidup. Ya, cara untuk kemudian dia tetap hidup, tetap kemudian bertahan, ya, berkembang gitu ya, sampai kemudian juga menjadi besar. Ini menjadi bagian dari usaha untuk mengembangkan diri. Bagaimana contoh adalah misalnya nih, kenapa sih manusia itu penting untuk kemudian diperhatikan di perkembangan ya, perkembangan dari anak-anak sampai kemudian dewasa. Karena misalnya contoh lah satu negara, kenapa sih harus memperhatikan itu? Karena SDM satu negara itu akan menentukan kemajuan suatu negara, gitu ya. Nah, kualitas dari SDM satu keluarga, nah itu ditentukan oleh anak-anaknya dan juga orang tua. Sehingga di sini konsep sebenarnya di dalam perkembangan ini adalah usaha untuk mempertahankan dan juga terus untuk mengembangkan diri. Ketika kemudian kita terus bertumbuh menjadi besar, itu sebenarnya adalah usaha untuk mempertahankan dan juga mengembangkan diri. Kalau di dalam tahapan-tahapan itu tidak dicapai dengan baik, itu artinya apa? Ya dia kesulitan di dalam mempertahankan diri, mengembangkan diri. Ketika seseorang itu stuck atau berhenti pada satu tahapan, ya itu artinya dia kesulitan di dalam mempertahankan diri. Contoh lah misalnya, berikutnya nanti kita akan bahas misalnya perkembangan di masa remaja, di mana masa itu orang mencari jati diri. Nah, itu ya, siapakah saya sebenarnya. Nah, kalau orang tidak deal di situ, maka nanti dia akan memiliki hambatan, kesulitan di dalam misalnya bekerja. Jadi gonta-ganti pekerjaan. Yang sebenarnya prinsipnya masalahnya adalah dia nggak tahu sebenarnya apa yang diinginkan, apa yang dimaui. Nah, ketika kemudian di dalam bekerja dia tidak memiliki perform yang bagus, nah ini kan orang akhirnya tidak berkembang kan. Dia akan kesulitan di dalam mempertahankan kehidupan dia. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan bahwa perkembangan itu merupakan bagian dari mempertahankan dan juga mengembangkan diri. Oke, kalau misalnya nanti belum jelas boleh deh tanya ya di kolom komentar. Berikutnya adalah masa peka. Nah, ini masa peka ya.
Apa yang disebut dengan masa peka? Masa peka ini adalah masa ketika. Wah, ini ketik ya. Masa ketika suatu fungsi berkembang dengan cepat. Dan setiap aspek memiliki masa peka masing-masing ya. Jadi ada saat-saat di mana pertumbuhan itu berlangsung dengan cepat. Perkembangan itu berlangsung dengan cepat. Ya, pertumbuhan ya nanti berarti ya ada hukum di mana pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan seiring. Nah, di masa peka ini misalnya contohnya adalah perkembangan secara kognitif ya, secara kognitif itu memiliki apa? Kecepatan yang luar biasa ketika masa-masa 6 tahun awal di dalam perkembangan atau yang biasa disebut adalah golden age. Nah, ini direalisasikan misalnya ada konsep namanya 1000 hari pertama ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari apa? Dimulai ketika dia lahir sampai kemudian usia 2 tahun ya. Nah, ini jadi program di banyak negara atau sejumlah negara lah setidaknya. Karena mereka memiliki kepemahaman bahwa usia-usia 1000 hari pertama itu memiliki peranan yang luar biasa. Ya, otak berkembang dengan pesat, menyerap informasi, di situ yang kemudian menentukan masa-masa seseorang itu tumbuh, berkembang menjadi orang yang cerdas, sehingga yang dilakukan apa? Memberikan stimulasi, memberikan support. Misalnya ada yang memberikan ini ya, tambahan gizi anak, jadi makanan tambahan gizi anak. Atau kemudian bagi para ibu itu dipastikan dijamin gitu ya, untuk kebutuhannya itu terpenuhi, tercukupi. Ada yang sampai seperti itu. Karena apa? Karena memahami yang disebut masa peka. Masa di mana ketika perkembangan itu berlangsung dengan cepat. Nah, ini juga jadi perhatian bagi semuanya. Nanti ada konsep di mana di psikologi ya, perkembangan masa awal terutama adalah 5 atau 6 tahun awal itu akan menentukan perkembangan di masa depan. Kalau seseorang dia ini menjalannya dengan bagus, maka dia nanti di masa depan akan jadi berkembang dengan baik. Atau bahkan konsepnya sampai masa depan seseorang ditentukan oleh masa lalunya. Sampai seperti itu. Sehingga penting untuk kemudian memahami masa peka. Masing-masing di dalam perkembangan itu ada masa-masa pekanya. Dan ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Kalau di tahapan ini nanti berkembang pesatnya apa, usianya berapa, seperti itu ya. Berikutnya, kesatuan organis. Nah, ini apa yang disebut dengan kesatuan organis? Jadi kesatuan organis ini merupakan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologi itu bergerak selaras menjadi satu kesatuan. Nah, ini masih juga ada kaitannya dengan tadi ya, terkait dengan masa peka. Misalnya, contohnya nih, kesiapan menulis karena adanya kesiapan motorik dan kesiapan kognitif. Nah, di dalam orang menulis itu butuh nih ya, butuh nih keterampilan motorik. Motorik terutama adalah motorik halus. Ya, di sini ya, penggunaan jari. Ya, ini nggak bisa kalau kemudian orang dipaksa-paksa dalam tanda kutip ya, untuk menulis sebelum dia siap. Maka untuk ke situ ya, ini motoriknya udah oke apa belum? Nah, cara sudah kuat untuk megang pensil apa belum? Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah megangnya sudah benar belum? Disitulah pertumbuhan fisik ya dan juga perkembangan psikologi itu bergerak selaras menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita mencermati misalnya, kok ini anak ini belum bisa menulis, ya, belum bisa menulis. Faktornya apa? Gitu kan. Secara fisik dulu nih, ya, secara fisiknya udah siap belum? Kemudian berikutnya secara aspek psikologis, kognitifnya seperti apa? Ya, daya tangkapnya seperti apa? Terus kesiapan motoriknya seperti apa? Gitu ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan selaras ya, seiring. Seperti yang sebelumnya di masa peka itu, kenapa 1000 hari pertama itu
penting karena di situ ya berdasarkan penelitian perkembangan otak itu berkembang dengan cepat, digambarkan seperti spons ya. Jadi menyerap segala hal yang memang menghampiri dia, menyerap informasi. Maka tidak heran kalau misalnya anak-anak kecil tuh menangkap informasi, mudah mengingat walaupun hanya melihat misalnya ya, atau mendengar sekilas, bahkan hafal lagu, terus kemudian ya banyak hal lah ya. Sehingga orang kemudian memperhatikan, wah ini cocok nih kalau kemudian sejak kecil dibimbing untuk hafalan, terus kemudian sudah mulai hafal terkait sama jadi tahfidz seperti itu ya. Karena apa? Karena memang secara fisik, jadi secara di otak itu perkembangannya itu luar biasa. Jadi neuronnya itu membuat jaringan-jaringan ya, membuat hubungan-hubungan dan hubungan itu kuat. Dan secara psikologis ya di situ ya ada yang kemudian dia berkembang terus, jadi menyerap informasi dengan cepat, terus kemudian nanti ada istilah yang namanya modeling, ada istilah yang namanya imitasi, dan yang lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan kesatuan organis ya. Jadi pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis itu bergerak selaras. Sehingga kemudian kita perlu perhatikan ketika ada hambatan perkembangan. Kok anak ini tidak berkembang sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, apakah kemudian ada kaitannya sama fisik atau ada hal yang lain? Intinya adalah cek juga fisiknya gitu. Terus kemudian berikutnya, tempo perkembangan. Di dalam hukum perkembangan ada yang disebut dengan tempo. Tempo perkembangan. Apa sih tempo perkembangan? Jadi setiap individu itu memiliki kecepatan dalam perkembangan yang beragam ya. Jadi kecepatannya itu masing-masing. Ya, masing-masing. Walaupun mungkin rentangnya tidak sampai yang ekstrim. Tetapi kita bisa cermati misalnya ya, ada anak-anak yang dia itu jalannya itu hitungannya itu lebih cepat dibandingkan anak-anak yang lain. Ada anak-anak yang bicaranya itu cepat itu artinya lebih awal waktunya, bukan jalannya cepat, tapi lebih awal waktunya. Jadi usia sekian dia sudah bisa jalan. Sedangkan si A misalnya usia sekian udah bisa jalan. Sedangkan si B usia sekian belum bisa jalan tapi sudah bisa bicara. Bicaranya sudah lancar itu. Nah si A ini dia sudah bisa jalan tetapi bicaranya belum lancar. Itu contohnya aja ya. Jadi masing-masing orang memiliki kecepatan di dalam perkembangan ya, dan kecepatan itu masing-masing. Maka di psikologi dikenal dengan individual differences. Jadi setiap orang itu memiliki keunikan. Ya, memiliki keunikan. Tidak bisa kemudian kita generalisasi. Maka pendekatan di dalam psikologi itu kan melihatnya individu ya. Apa istilahnya, nomotetik kalau nggak salah ya. Nanti bolehlah kita cari lagi. Ya, jadi pendekatan itu melihat ke individunya itu sendiri, karena dipandang bahwa individu itu unik, nggak bisa dibedakan antara satu sama yang lain ya. Di dalam pendekatan terapi dan yang lain-lain ya, tidak bisa kemudian kita samakan mentang-mentang nih masalahnya sama terus kemudian kita kasih nasihat dan seterusnya. Makanya di dalam psikologi kan kita tidak memberikan nasihat, oh kamu harus begini seterusnya ya, enggak. Tetapi di dalam psikologi itu kita mencoba untuk membantu melihat individu itu sendiri, melihat dia sendiri itu seperti apa dalam pandangan dia, pandangan orang lain. Lalu kemudian kita ajak untuk mengenali masalah dia itu apa sebenarnya. Lalu kita ajak dia untuk memahami kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Lalu kemudian kita tanya nih, dia membuat komitmen yang sejauh mana nih untuk kemudian mengubah atau mengatasi masalah dia. Dan masing-masing individu itu berbeda. Sekalipun mungkin masalahnya sama, jadi pendekatan itu berbeda ya. Jadi di sini nih, tempo perkembangan. Dan ini kita bisa pahami misalnya adalah anak yang satu, walaupun itu satu keluarga ya, dengan anak yang lain itu
oh si yang pertama ini kok dia nih jalannya lebih dulu, bicaranya rada belakangan, terus kemudian yang anak yang kedua nih bicara dulu, jalannya belakangan misalnya ya. Jadi kita bisa penting untuk memahami ini apa? Pentingnya adalah ketika kita melihat realitas, kita tidak mudah untuk menjudge misalnya ya, oh anak ini bermasalah, oh anak ini terlambat berkembang, nggak seperti itu. Jadi memang ada batas nih, toleransi di mana ya rentang usia sekian sampai sekian ini masa perkembangan bicara. Usia sekian sampai ke sekian ini mestinya adalah anak sudah bisa jalan. Sehingga tidak katakan ini saklek pada sekian bulan, sekian tahun, enggak seperti itu. Tapi sifatnya adalah rentang. Nah, ini yang juga nanti perlu untuk kita pahami. Detailnya nanti kita bahas di tahapan perkembangan ya. Nah, selain tempo perkembangan, ada irama perkembangan. Nah, masing-masing aspek perkembangan memiliki irama sendiri. Ya, jadi di dalam perkembangan sebelumnya kita sudah bahas terkait sama aspek-aspek ya yang ada di dalam perkembangan. Jadi aspek kognitif, terus afektif, sosial, psikomotor dan yang lain-lain. Nah, ini ada banyak aspeknya ya dan juga moral. Masing-masing nanti kita akan bahas juga ada terkait sama perkembangan moral, terus kemudian perkembangan kognitif, perkembangan psikomotor dan seterusnya. Asik kan? Kita berasa untuk refleksi melihat diri kita sendiri ya, dan kita bisa langsung observasi di sekitar kita. Ini kan ada banyak yang kita bisa observasi terkait sama perkembangan. Jadi masing-masing aspek perkembangan memiliki irama sendiri. Misalnya ya, ada masa-masa anak itu disebut dengan egosentris. Ini di perkembangan kognitif ya. Anak itu apa namanya? Sifatnya atau karakteristik ya, bukan sifat, karakteristiknya itu egosentris. Egosentris itu apa? Dia hanya bisa melihat dari satu sudut pandang. Ya misalnya contohnya ya, ketika seorang anak dia misalnya seorang anak ini anak yang bontot, terus kemudian orang punya punya mainan, terus kemudian dia tidak mau untuk sharing mainannya atau tidak mau dipinjemi ya. Jadi kalau misalnya ada kakaknya atau temennya mau minjem itu nggak boleh. Misalnya, ini kan punyaku. Ya, itu disebut dengan egosentris. Jadi dia merasa memiliki dan itu adalah milik dia. Atau misalnya yang nggak bisa juga kalau misalnya kita minta dia untuk, wah ini anak saya itu nggak bisa berempati. Wah, tidak bisa seperti itu ya. Karena apa? Karena dia hanya bisa di masa itu, bisanya dia adalah hanya melihat dari sudut pandang dia. Jadi kan teorinya itu kan dilihatkan satu benda seperti itu ya. Kalau kalau di masa perkembangan yang egosentris ini dilihatkan satu benda, dia mendeskripsikannya adalah apa yang dia lihat dari sudut pandang dia. Ya, dia belum bisa untuk membayangkan menempatkan diri sebagai orang lain. Sehingga di sini masa ini ya masa tantangan luar biasa. Jadi nggak bisa kalau misalnya wah kamu harus empati, kamu harus berbagi. Nah itu pelajaran yang tidak mudah di masa egosentris. Ya, bukan karena si karakteristik kepribadian anak enggak, tetapi karena memang kapasitas dia secara kognitif itu hanya bisa melihat satu sudut pandang. Nah, itulah itu disebut dengan egosentris. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, ketika nanti dia sudah bertumbuh, berkembang, itu egosentrisnya lama-lama akan hilang. Ya, dia sudah bisa melihat sudut pandang orang lain, sudut pandang diri sendiri. Kalau misalnya dicubit itu sakit, itu ya, terus kemudian makanya dia nggak mau mencubit. Karena apa? Karena dia sudah bisa menempatkan sudut pandang orang lain. Jadi bahwa satu benda, satu situasi itu bisa dilihat dari beragam sudut pandang. Nah itu yang disebut dengan ya egosentris itu sudah lama-lama sudah berkurang atau bahkan terkikis ya.
Nah, beda dengan egois. Nah, kalau orang dewasa itu seringnya egois. Egois itu apa? Dia tahu, dia punya sudut pandang ya atas satu situasi, atas satu masalah. Dia sadar bahwa orang lain itu memiliki sudut pandang juga atas satu situasi atau masalah. Tetapi dia bersikukuh dan dia tidak mau melihat dari sudut pandang orang lain, menempatkan diri sebagai orang lain. Dia pokoknya ya maunya ini, nah itu namanya egois. Kalau orang dewasa namanya egois ya. Jadi anak kecil itu nggak bisa kita bilang oh dasar anak egois, nggak bisa. Dia masanya masa egosentris gitu ya. Makanya kalau anak dinasehati misalnya dia nyubitin orang tuanya atau nyubitin kakaknya gitu kan ya. Terus kemudian ya sering nyubitin. Nah, ini pengalaman pernah dapat curhatan seperti itu ya. Terus kemudian orang tuanya bilang, ini disubit itu sakit, kamu itu tahu apa enggak sih? Ya anaknya nggak tahu, ya dia tahu tahunya adalah ketika disubit terus kemudian ada reaksi dari orang tua gitu. Tetapi merasakan sakit itu belum bisa, belum sampai gitu loh. Jadi secara kognitif belum sampai. Ya ini tantangannya lah. Kadang kita menuntut anak kecil itu lebih besar ya. Kasihan juga anak kecil ya. Oke, berikutnya ya, konsep periodisasi perkembangan. Nah, ini di slide bagian akhir ya. Jadi, konsep periodisasi perkembangan. Ini yang kemudian menjadi dasar-dasar di dalam perkembangan ya. Yang pertama, ya setidaknya ada 3. Ya. Yang pertama adalah biologis. Jadi ada yang dia membagi perkembangan, tahapan-tahapan perkembangan itu dasarnya adalah perkembangan dasarnya adalah perubahan biologis ataupun fisik. Jadi nanti kita akan lihat nih di dalam psikologi perkembangan ini ya, bagaimana perkembangan kalau kalah anak-anak, terus kemudian remaja, terus kemudian dewasa. Ya karena dilihatnya kok anak-anak itu dia karakteristiknya secara fisik itu seperti ini. Wah, secara remaja oh dia sudah ada pada tahapan menstruasi. Wah, secara fisik seperti ini dan seterusnya ya. Nah, itu. Terus kemudian didaktis, mestinya didaktis ya. Cara membagi periode perkembangan berdasarkan klasifikasi waktu, materi, dan cara pendidikan ini tujuannya adalah untuk pendidikan ini sebenarnya. Misalnya contohnya ya, dengan jelas kita bisa lihat ini ada usia playgroup, usia TK, usia SD, SMP, SMA, dan seterusnya, kuliah. Ini kan periodisasi ya, ini juga bagian dari perkembangan, periodisasi perkembangan ya, membuat batas-batas perkembangan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk pendidikan. Jadi sudah dianggap kalau oh ini anak segini PAUD ini usianya segini nih, terus kemudian kurikulumnya ini. Nah, seperti itu ya. Makanya nanti kalau kita pahami ada syarat-syarat masuk sekolah dasar. Usianya apa? 7 tahun. Kenapa demikian? Nah, kalau kita tinjau lebih jauh lagi, ya tujuannya sebenarnya adalah ketika anak usia 7 tahun, itu dia sudah bisa menangkap informasi dengan baik. Nah, kalau di secara psikologis, dia sudah matang gitu ya, baik itu secara kognitif, afektif, sosial, psikomotor. Sehingga kalau misalnya ada anak yang usia kurang 7 tahun, 6 tahun sekian ya, terus kemudian kalau mau dimasukin tahun depan tuh usia sudah hampir 8 tahun, sehingga dimasukkannya usia 6 tahun plus. Nah, itu butuh rekomendasi, artinya apa? Butuh ya semacam dites lah secara kognitif sudah matang apa belum, secara afektif dan yang lain-lain. Dan itu ada alat tersendiri. Nah, pembagian itu kenapa sih 7 tahun dan seterusnya? Nah, itu karena didaktis ya. Tujuannya itu untuk pendidikan. Agar kemudian pendidikan atau tujuan dari pendidikan itu tercapai dengan baik. Ya, bayangin aja kalau misalnya nggak ada seperti itu. Jadi orang SMP
bisa katakanlah usia SD sudah masuk SMP ya, nanti kan akan ada, kalau itu mungkin ya ada trouble tapi nggak kentara kok. Bayangin kalau misalnya anak SD usianya mestinya sekolah SD, tapi dia ini usia SMP baru masuk SD, ya dia bakal juara juga. Tapi kan di sini kan ada, makanya di sini kan ada periodisasi perkembangan terutama dalam didaktis ya. Jadi usia segini itu usia SD, ya SMP, SMA dan seterusnya. Terus kemudian berikutnya yang ketiga. Nah, psikologis. Ini konsep periodisasi perkembangan membagi periode perkembangan berdasarkan ciri-ciri aspek psikologis. Ya, jadi kalau kenapa sih ada tahapan ini, tahapan ini, tahapan ini? Nah, jadi kenapa sih ada konsep misalnya perkembangan psikoseksual, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, nanti ada perkembangan moral. Ini karena dilihat dari ciri-ciri aspek psikologis. Ya, demikian tadi hukum dan periodisasi perkembangan ya. Nah, terus untuk ikuti nanti di berikut-berikutnya kita akan membahas terkait sama tahapan-tahapan perkembangan ya. Tahapan perkembangan dari psikoseksualnya Freud, terus kemudian ada perkembangan kognitif Yase ya. Terus kemudian ada perkembangan psikomotor, perkembangan afektif, sosial dan yang lain-lain ya. Nanti sampai juga tahap perkembangan prenatal, anak-anak, terus kemudian remaja, dewasa, sampai kemudian dewasa akhir ataupun lansia. Jadi simak terus materi-materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.